Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang suhu dan perubahannya. Pernahkah teman-teman merasakan kedinginan saat di pagi hari atau kepanasan di siang hari? Nah, itu semua berhubungan dengan suhu. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Untuk mengukur keadaan suhu, kita menggunakan alat yang disebut dengan termometer. Ada beberapa skala suhu yang umum digunakan, yaitu Kelvin, Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur. Materi selanjutnya yaitu suhu dan perubahannya. Bukan hanya sekedar angka yang kita lihat di termometer loh. Suhu juga mempengaruhi banyak hal di sekitar kita seperti perubahan ukuran benda, perubahan wujud, bahkan perpindahan panas. Suhu memang sering kita ukur dengan termometer, tetapi suhu lebih dari sekedar angka. Suhu mempengaruhi benda-benda di sekitar kita dan menyebabkan perubahan pada benda tersebut, seperti pemuaian, perubahan wujud, bahkan perpindahan panas. Ini ada beberapa contoh perubahan yang dipengaruhi oleh suhu. Yang pertama itu kabel yang kendor di siang hari. Coba teman-teman amati kabel pada saat siang hari. Ketika suhu naik, kabel terlihat lebih kendor atau melentur. Hal ini terjadi karena kabel mengalami pemuaian akibat panas matahari. Contoh yang kedua yaitu es krim yang mencair. Ketika suhu lingkungan panas, es krim yang tadinya padat bisa berubah menjadi cair. Ini adalah contoh perubahan wujud zat akibat suhu. Pada contoh yang ketiga yaitu seseorang sedang menyetrika pakaian. Jadi, besi setrika yang panas akan mentransfer panas ke kain dan membuatnya menjadi lebih halus. Inilah contoh perpindahan panas. Untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak video selanjutnya ya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada penjelasan tentang pemuaian. Pemuaian adalah peristiwa bertambahnya ukuran suatu benda akibat kenaikan suhu. Contoh dari pemuaian salah satunya yaitu kabel pada saat siang hari. Di siang hari, suhu udara menjadi tinggi karena adanya sinar matahari. Panas yang diterima kabel membuat molekul-molekul di dalamnya bergerak lebih cepat dan saling menjauh. Akibatnya, kabel memuai atau memanjang sehingga terlihat lebih kendor. Sementara itu, di malam hari, suhu udara menurun karena tidak ada panas dari matahari. Kabel menjadi dingin dan molekul-molekul di dalamnya menyusut kembali ke posisi semula. Akibatnya, kabel terlihat lebih tegang. Jadi, dapat kita ketahui bahwa perbedaan utama antara siang dan malam adalah suhu udara. Panas menyebabkan pemuaian, sedangkan dingin menyebabkan penyusutan. Inilah alasan mengapa pemanasan kabel listrik selalu memperhitungkan perubahan panjang akibat suhu untuk mencegah kabel terlalu tegang atau terlalu kendor. Nah, kemudian kita masuk pada perpindahan panas. Perpindahan panas merupakan suatu proses berpindahnya energi dari suatu benda ke benda lainnya. Salah satu contohnya itu adalah saat kita menyetrika pakaian. Ketika setrika dipanaskan, panas dari elemen setrika ini mengalir ke permukaan logam setrika melalui konduksi, yaitu perpindahan panas melalui benda padat. Selanjutnya, ketika setrika menyentuh kain, panas berpindah dari setrika ke kain, sehingga serat-serat kain yang menjadi lebih lentur dan pakaian pun terlihat lebih rapi.
Proses perpindahan panas ini memungkinkan pakaian lebih halus. Tanpa perpindahan panas, setrika tidak akan mampu melakukan tugasnya. Hal ini adalah salah satu contoh sederhana bagaimana perpindahan panas membantu mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat ialah peristiwa ketika suatu benda berubah dari suatu benda fisik ke bentuk lain akibat perubahan suhu atau tekanan. Mari kita lihat contoh yang pertama, itu mentega yang dipanaskan. Ketika mentega dipanaskan, panas dari api atau kompor yang memberikan energi kepada molekul-molekul mentega sehingga mereka bergerak lebih bebas. Akibatnya, mentega yang awalnya padat akan menjadi cair atau berubah bentuk. Proses ini disebut mencair atau melebur, yaitu perubahan wujud dari padat menjadi cair. Pada contoh yang kedua, yaitu es krim yang meleleh. Jadi ketika es krim dikeluarkan dari freezer, suhunya mulai naik karena terkena udara yang lebih hangat. Es krim pun perlahan mencair. Ini juga contoh dari proses mencair, di mana suhu yang lebih tinggi membuat molekul-molekul padat dalam es krim berubah menjadi cairan. Nah, dari kedua contoh tadi, teman-teman sudah paham kan tentang perubahan wujud zat? Jadi, perubahan wujud zat ini adalah contoh nyata bagaimana suhu mempengaruhi bentuk suatu benda. Dengan memahami proses ini, kita dapat menjelaskan berbagai fenomena di sekitar kita, dari mencairnya es hingga menimbulnya air. Berikutnya, ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari, suhu mempengaruhi banyak hal. Misalnya, kita menggunakan termometer untuk mengukur suhu tubuh saat demam. Dalam pembangunan jembatan, pemuaian logam sangat diperhatikan agar jembatan tetap aman saat cuaca berubah. Selanjutnya, ada proses memasak. Proses memasak juga melibatkan perpindahan panas, seperti memasak air hingga mendidih. Dengan memahami suhu dan perubahannya, kita bisa lebih menghargai ilmu fisika di sekitar kita. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.